kabar kurang menggembirakan datang bagi dunia ekspor Indonesia. Amerika Serikat resmi mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Kebijakan ini merupakan hasil sementara investigasi terkait dugaan penggunaan tenaga kerja paksa dalam rantai pasok global. Meski begitu, pemerintah Indonesia belum menyerah. Negosiasi terus dilakukan demi mendapatkan tarif yang lebih kompetitif sekaligus menjaga daya saing produk nasional di pasar Amerika. Lantas, apa dampaknya bagi ekspor Indonesia? Dan bagaimana strategi pemerintah menghadapi? Pemerintah Indonesia terus berkonsultasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative, USTR, untuk memperoleh tarif ekspor yang lebih kompetitif. Langkah ini dilakukan setelah Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 10% berdasarkan hasil sementara investigasi Section 301 Trade Act of 1974. Investigasi tersebut berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap produk yang diduga diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa atau forced labor dalam rantai pasok global. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah mencermati pengakuan USTR yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kuat serta kerangka regulasi dalam mencegah praktik kerja paksa. Menurut Haryo, pengakuan tersebut menjadi modal penting dalam proses konsultasi yang masih terus berlangsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Selama proses investigasi, Indonesia juga berpartisipasi aktif melalui penyampaian keterangan tertulis, kehadiran dalam sidang terbuka, serta konsultasi antar pemerintah. Investigasi Section 301 sendiri mencakup dua isu utama. Pertama, kelebihan kapasitas atau excess capacity di sektor manufaktur. Kedua, larangan impor terhadap barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa. Berdasarkan hasil sementara investigasi tersebut, USTR menetapkan tarif terhadap produk dari 60 negara dan wilayah. Indonesia termasuk dalam kelompok 17 negara dan wilayah yang dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Dalam kelompok tersebut terdapat sejumlah negara lain seperti Argentina, Bangladesh, Kamboja, Kanada, India, Malaysia, Meksiko, Pakistan, Sri Lanka, Inggris, serta beberapa negara lainnya. Meski demikian, pemerintah Indonesia juga mencatat adanya kabar positif. Beberapa produk asal Indonesia masuk ke dalam daftar pengecualian tarif atau product exemptions yang ditetapkan oleh USTR. Artinya, tidak semua produk ekspor Indonesia terdampak oleh kebijakan tarif tambahan tersebut. Di sisi lain, pemerintah masih menunggu hasil investigasi USTR terkait isu excess capacity yang menurut informasi dari pemerintah Amerika Serikat akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah berharap hasil investigasi lanjutan tersebut dapat menghasilkan kebijakan tarif yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berharap produk-produk Indonesia yang sebelumnya memperoleh pengecualian tarif melalui penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade atau ART tetap dipertahankan. Untuk menjaga daya saing ekspor nasional, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di dalam negeri, pemerintah akan menyederhanakan regulasi impor bahan baku agar biaya produksi menjadi lebih efisien dan produk Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional. Sementara dari sisi perluasan pasar, pemerintah akan mengoptimalkan implementasi berbagai perjanjian perdagangan yang telah berlaku. Di antaranya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICEPA, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICSEPA, serta Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Tak hanya itu, pemerintah juga terus memperluas akses pasar ekspor melalui penyelesaian berbagai perundingan dagang lainnya. Mulai dari Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, hingga Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Langkah ini diharapkan dapat membuka pasar baru sekaligus mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat. Sebelumnya, mulai 24 Juli, pemerintah Amerika Serikat resmi memberlakukan tarif baru sebesar 10% hingga 12,5% terhadap barang impor dari 60 mitra dagang utama, termasuk Cina, Jepang, dan Uni Eropa. Kebijakan tersebut diambil karena negara-negara tersebut dinilai belum cukup tegas dalam melarang impor barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa. Kini, Indonesia berupaya memastikan bahwa komitmen terhadap praktik perdagangan yang bertanggung jawab dapat menjadi dasar untuk memperoleh perlakuan tarif yang lebih kompetitif di masa mendatang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.